Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilowati, NPM 2201011086. Saya dari kelas E, Pendidikan Agama Islam, semester 5. Baik, video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Nuriyah. Di video kali ini saya mendapatkan tema dengan judul pendekatan dan metode bimbingan konseling Islam. Kita akan membahas tentang metode bimbingan konseling Islam. Jadi ketiga pendekatan dapat dibedakan menjadi beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses dan bimbingan kepemimpinan Islam. Metode Al-Quran yang dapat digunakan untuk membimbing pengembalaan Islam seperti yang dijelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama, metode keteladanan. Jadi sebagaimana firman Allah mengacu pada keteladanan, maka salah satu cara yang harus ditunjukkan oleh seseorang konselor sekolah adalah bagaimana menjadi teladan dan bagaimana menyampaikan informasi kepada pimpinan atau siswa agar apa yang diajarkan tidak bertentangan yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, metode penyadaran. Jadi, metode penyadaran yang dimaksud adalah langkah dalam proses musyawarah yang menggunakan nasihat dan juga at-targhib wa tarhib, yaitu janji dan ancaman. Jadi, penggunaan metode ini dalam dunia pendidikan sering digunakan oleh guru untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan mencapai keberhasilan belajar. Yang ketiga, metode penalaran logis. Jadi metode penalaran merupakan upaya dialogis yang dilakukan individu dengan alasan dan perasaannya sendiri. Jadi secara umum itu penalaran logis juga disebut sebagai pendekatan kognitif berorientasi pada proses aktif yang melibatkan data introspektif dan introspektif. Yang keempat, metode kisah. Jadi dalam Al-Quran sudah banyak kisah-kisah dialog yang dilakukan para nabi kepada kaumnya. Jadi kisah-kisah ini dapat dijadikan sebagai metode untuk menjadi contoh penerangan bagi perilaku yang diharapkan mengikuti kehendak Allah dan menghindari dari perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Lalu Subandi dan Sambas menelusuri beberapa metode yang pernah digunakan dalam pelaksanaan konseling Islam itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode graduasi atau al-tarajud. Yang kedua, metode levelisasi atau muarat al-mustawariyat. Yang ketiga, metode variasi atau al-tanwil wa al-taqyir. Yang keempat, metode keteladanan atau al-uswah wa al-qudwah. Yang kelima, metode aplikatif atau at-tatbiki. Yang keenam, metode pengulangan atau al-takriri. Yang ketujuh, metode evaluasi atau al-takim. Yang kedelapan, metode dialog atau al-hiwar. Dan yang kesembilan, metode analogi atau al-qiyas. Jadi dalam buku Al-Tawjih wa Al-Irsyad Al-Nafsi min Al-Quran Al-Karim wa Al-Sunnati Al-Nubuwati, Mufsir Ibnu Said Az-Zahrani merumuskan beberapa metode yang dapat digunakan dalam konseling Islam. Jadi Az-Zahrani juga mendasari klarifikasi metode yang ia polarisasikan bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membimbing dan mengkonseling para sahabat dalam kehidupan sosial. Itu meliputi yang pertama yaitu
metode pembelajaran langsung, yang kedua metode peningkatan, yang ketiga metode canda dan celoteh, yang keempat metode pukulan dan hukuman, yang kelima metode isyarat, yang keenam metode keteladanan, yang ketujuh metode celaan, yang kedelapan metode pengasingan, yang kesembilan metode hukuman, dan yang kesepuluh metode dialog. Jadi di sini ada beberapa prinsip metode konseling Islam adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama metode konseling Islam, dan yang kedua peran hikmah dan kasih sayang, lalu yang ketiga metode konseling Islam. Jadi pada saat yang sama ada banyak metode sufi untuk membantu para pencari jalan sufi menuju integrasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama meditasi hening, yang kedua menghindari pertemuan rutin kelompok sufi, yang ketiga wawancara rutin dengan tokoh sufi, yang keempat meditasi kelompok, yang kelima itu zikir dengan suara bernyanyi atau juga disebut dengan zikir ad-jabr, yang selanjutnya pembacaan puisi mistik atau ekspresi pengalaman psikomistis, dan yang selanjutnya penggunaan musik dan tarian, lalu yang terakhir yaitu menyendiri. Lalu di sini ada prosedur dalam konseling Islami itu disebutkan bahwa Alimus Salubis menjelaskan problem solving dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu yang pertama tahap wawancara dan yang kedua tahap terapi atau pengobatan. Jadi yang pertama tahap wawancara. Apa sih tahap wawancara itu? Jadi pada fase ini atau tahap wawancara, konselor melakukan 6 langkah untuk mensukseskan program yang dirancang untuk clean, yaitu yang A, selama wawancara fokus pada clean atau perhatikan verbal dan non verbal. Yang B, tawarkan dorongan dan kesempatan kepada pelanggan untuk berbicara dan menjelaskan masalah yang mereka hadapi. Lalu yang D, mengingat dan mencatat hal-hal penting dari ucapan clean. Yang E, yaitu mengklasifikasikan jenis masalah yang dihadapi clean. Jadi seperti keluarga, sosial, keuangan, agama, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua tadi ada tahap terapi, yaitu pengobatan. Jadi di sini ada 4 tahap, yaitu yang pertama selidiki dengan seksama latar belakang clean, seperti pendidikannya, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, tempat tanggal lahir, dan ditinggalkan kondisi dan agama orang tua. Yang B, gunakan pendekatan seperti pendekatan komunikasi dengan berbagai unsur seperti orang tua, guru, dan teman dekat. Yang C, atur waktu pengobatan atau terapi dengan tepat. Yang D, mulailah terapi dalam bentuk yang sederhana dan terbatas. Lalu yang E, lakukan terapi dengan ketulusan dan ketelitian yang mutlak. Lalu yang F, analisis aspek atau reaksi perkembangan apapun. Jadi tindak lanjut monitoring di setiap pengobatan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Jadi beberapa tahap dan teknik bimbingan dan konseling Islami menunjukkan bahwa model konseling Islami pada dasarnya berbeda dengan cara berpikir Barat. Jadi pada hakikatnya bersifat materialistis. Konseling Islami memahami bahwa kehidupan seseorang itu tidak berakhir begitu saja dengan kematian. Jadi sebaliknya, kematian di dunia ini adalah titik awal bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang nyata dan abadi, yaitu kehidupan setelah kematian. Jadi oleh karena itu, metode yang digunakan dalam konseling Islami itu memerintahkan para konseling untuk menyeimbangkan dimensi